Besar Batak Saroha Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Dewan Pembina Ikatan Keluarga Besar Batak Saroha NTT dengan ini secara resmi melantik pengurus Ikatan Keluarga Besar Batak Saroha Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2025-2030. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing dan memberikan kekuatan untuk melaksanakan amanah ini demi kemajuan orang Batak di NTT dan untuk mendukung pembangunan NTT yang kita cintai. Terima kasih. Penyerahan Pataka oleh Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Ketua Umum Badan Pengurus Harian Ikatan Keluarga Besar Batak Saroha Nusa Tenggara Timur. Dengan ini saya menyerahkan Pataka Ikatan Keluarga Besar Batak Saroha Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pertanda dimulainya pengurusan baru. Selamat melaksanakan amanah ini. Kami pengurus IKBB Saroha periode 2025-2030 siap mengemban tugas amanat yang diberikan. Terima kasih. Horas! Horas! Kita pada kesempatan ini kami sangat-sangat senang bahwa ketua-ketua penguang termasuk anggota dan BPH Badan Pengurus Harian sudah sehati kami mengambil tema pada pertemuan ini, sehati dengan kita bersatu kita menjadi hebat, bahwa kegiatan ini betul-betul didukung oleh kesehatian kita. Ada banyak donatur yang berpartisipasi pada kegiatan ini, terutama dalam hal pendanaan, bahwa kami berpikir kita ini semua adalah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, sehingga kalau kita bersatu kegiatan seperti ini bisa menjadi sangat luar biasa ke depannya. Apapun yang mau kita kerjakan, kalau kita mempunyai hati yang sepakat, sehati, saroha, maka kita bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Energi saya mungkin hanya 2000 kalori, energi yang satu ada 1500, 2500. Kalau digabungkan itu semua energi yang ada, mau bikin apapun saroha bisa. Untuk kedepannya kami sangat memohon dukungan Bapak Ibu semuanya supaya ke depan saroha ini menjadi berjaya, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi NTT, begitu juga bekerja sama kami dengan paguyuban yang ada untuk bisa membangun bukan hanya keluarga Saroha, keluarga paguyuban, tapi masyarakat di sekitarnya, khususnya pemerintah bagaimana membangun kita masyarakat di NTT. Kami di Saroha ada banyak Bapak Wakil Gubernur yang menjadi program kami, dari banyak tadi itu pengurus-pengurus yang ada di bagian pendidikan, di bagian kesehatan, ada banyak di bagian ekonomi, ada banyak yang mau kami kerjakan. Itu adalah mimpi kami yang bisa ingin kami wujudkan, membangun masyarakat Batak, membangun masyarakat NTT, karena di orang Batak itu data yang kami peroleh itu sekitar 372 kakak, tapi saya belum tahu persis berapa yang kawin campur. Kami terlalu banyak yang kawin campur, jadi sebenarnya asimilasinya itu ada yang menikah dengan orang Rote, ada yang dengan Alor, sehingga Batak itu di kumpulan itu susah berbahasa Batak, karena lebih bagus bahasa Indonesia karena sudah berasimilasi, menyatu. Ada Patandung dari
Toraja seperti lebih Batak daripada yang Batak asli lahiran Jakarta, padahal beliau lahir di Toraja. Kedepannya kami berpikir bahwa dengan bantuan kerjasama dari kita semua, bahwa banyak program yang mau dikerjakan, tapi kalau kita sehati, sepikir kita menjadi keluarga Batak yang percaya, hebat, karena kami berpikir kita adalah orang-orang hebat. Mau lihat Horas? Saudara-saudara dari Batak dikenal dengan semangat kebersamaan, budaya kerja keras, dan solidaritas yang tinggi. Banyak hal positif yang telah dibuat oleh IKBB NTT. Karena itu, pemerintah provinsi memandang IKBB sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah NTT ke depan. Dalam audiensi pengurus beberapa waktu lalu kepada Bapak Gubernur telah disampaikan komitmen untuk mensinergikan program-program organisasi dengan prioritas pembangunan NTT. Ini adalah langkah yang sangat kami apresiasi. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan beberapa kebijakan Provinsi NTT yang bisa menjadi ruang kolaborasi antara IKBB dan Pemprov NTT. Pertama, pembangunan sektor kesehatan, khususnya dalam penurunan angka stunting yang masih menjadi tantangan serius di NTT. Data terakhir menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan, prevalensi stunting kita masih di atas rata-rata nasional. Untuk itu, Pemprov NTT sedang menggerakkan secara masif program NTT Bebas Stunting, sebuah gerakan terpadu lintas sektor untuk mempercepat penurunan stunting di seluruh wilayah NTT. Yang kedua, di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kami menyadari bahwa kunci utama untuk membawa suatu daerah, suatu bangsa keluar dari ketertinggalan adalah memperkuat kualitas pendidikan dan membekali generasi muda dan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks ini kami mengundang IKBP untuk mengambil peran strategis dalam membina dan memotivasi anak-anak muda NTT, baik melalui pendampingan akademik, pelatihan keterampilan, maupun berbagi pengalaman dan jejaring di dunia kerja. Ketiga, dalam bidang ekonomi kreatif dan UMKM, kami juga tengah mengembangkan gerakan One Village, One Product, di mana setiap desa di NTT kami dorong untuk memiliki produk unggulan yang khas dan memiliki daya jual di pasar lokal, nasional maupun internasional. IKBB bisa ikut serta dalam pendampingan UMKM, membuka akses pasar dan jaringan bisnis yang lebih luas melalui anggotanya yang tersebar di berbagai sektor usaha. Banyak ini kan anggota IKBB yang bergerak di dunia wirausaha. Sebagai provinsi kepulauan dengan keterbatasan fiskal, kami pemerintah provinsi menyadari bahwa pembangunan tidak mungkin hanya bergantung pada APBN dan APBD. Karena itu kolaborasi lintas komunitas seperti dengan IKBB Saroha menjadi sangat penting. Keterlibatan masyarakat, diaspora dan komunitas lintas etnis menjadi kekuatan untuk mempercepat transformasi NTT menjadi provinsi yang maju dan sejahtera. Akhirnya saya ingin menyampaikan penghargaan kepada seluruh keluarga besar IKBB di NTT atas kontribusinya dalam membangun harmoni sosial di tengah masyarakat NTT yang beragam.
teruslah menjadi teladan dalam menjaga persatuan, menjadi motor penggerak ekonomi, penggerak pendidikan, dan kesehatan di lingkungan masing-masing. Selamat kepada pengurus baru IKBB Sarawak NTT. Kami tunggu gagasan-gagasan besar, aksi nyata, dan sinergi yang produktif untuk maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Jadi saya nanti ingin lihat ya, ada gerakan-gerakan dari organisasi ini untuk mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Tidak usah yang terlalu muluk-muluk lah. Yang ringan-ringan aja apa? Misalnya satu waktu seluruh anggota ini kita membuat gerakan penghijauan. Ya. Kita cari tanah, minta di Pemprov di mana yang masih belum ada tanaman, kita tanam di situ. Ya. Kita tanam pohon apa saja, ya. Apakah pohon mahonika, pohon jati atau pohon apa, pokoknya kita tanam. Bahwa ini salah satu sumbangsi dari IKBB, ya kan? Atau di kesempatan yang lain kita ini bersih-bersih di Kota Kupang, ya kan? Semua pakai seragam pakaian olahraga atau pakaian lapangan gitu, bawa skop, bawa karung, mana ada yang kotor-kotor kita bantu, kita bersihkan. Ini tindakan-tindakan kecil, tapi ini memberikan memberikan dampak dan juga kesan positif bagi organisasi. Atau menjelang hari raya kita kunjungan ke panti asuhan, ya kan? Ini kan orang-orang kaya semua nih di KBB, ya kan? Satu orang sumbang, ada yang beras 5 kilo, ada yang minyak goreng 5 botol, ya kan? Sabun mandi 10 botol, ya pokoknya sedikit-sedikit dikumpulkan jadi banyak. Nah, cari beberapa panti asuhan, datang berkunjung, kita serahkan, ya kan? Kalau ada misalnya seperti bencana Lewotobi, ya kan? Kita kumpul, apa bisa kita berikan dan bicarakan, kirim ke sana. Ya kira-kira itu hal-hal yang kecil-kecil yang sangat bisa kita lakukan. Yang lain misalnya dalam pembangunan sumber daya manusia, kita buat seminar tentang bagaimana penuntasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur dan sebagainya. Ini semua kan S1, S2, S3, ya kan? Saya dan S5, jadi tidak mau omong banyak. Jadi itu yang ditunggu dari organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi paguyuban seperti ini. Jangan cuma pelantikannya saja yang mewah, ya kan? Pelantikan di Hotel Aston, oh ini semua datang pakai jas, pakai pakaian keren-keren, habis itu bubar, tidak ada aksi nyata di masyarakat. Biasa banyak begitu. Jadi jangan kita seperti itu. Kita harus menunjukkan aksi nyata di masyarakat. Dari hal yang kecil seperti yang saya sampaikan tadi, seperti hal-hal yang sampai kepada hal yang lebih besar lagi. Kira-kira bagaimana, sanggup? Setuju? Ya.
bulan lagi saya tagih sama ketua. Pak Ketua, bagaimana rencana kita ke depan? Nah, bagaimana Pak Ketua? Silakan. Kita laporkan dia ke tahun Bapak. Siap. Jangan dia ketahuan. Ini bukan apa ini? Siap dilaksanakan. 3 bulan setelah ini sudah boleh ada action, ya kan? 3 bulan setelah ini sudah boleh ada action. Apa rencana kita? Saya rasa semua ini setuju. Tergantung dari pimpinan munculkan ide, ya kan? Langsung kita bergerak. Jadi semua itu memang tergantung dari pimpinan. Kalau pimpinan bisa menggerakkan anggotanya, maka gerbong bergerak. Nah, pimpinan ini apa namanya? Master Health International Development. Orang internasional, apalagi cuma lokal di NTT ini. Harus lebih bisa lagi. Begitu. Jadi itu pesan saya kepada pengurus yang baru, selamat menjalankan amanah sebagai pengurus IKBB Saroha 2005-2030. Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam bahagia. Terima kasih. Horas. 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 Kami mewakili keluarga besar Saroha menyampaikan tulus ini kepada Amanah Wakil Gubernur sebagai doa kami kepada Tuhan supaya Bapak senantiasa diberikan hikmat, kesehatan di dalam menjalankan tugas, diberkati oleh Tuhan, sukses selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mau ngatin. Kami pengurus Ikatan Keluarga Besar Batak Saroha NTT siap mendukung